Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita saat ini adalah tersenyumlah walau sedang susah. Ngeri malahan ya. Iya, maksudnya adalah jangan dibikin kelihatan selalu bersedih. Jadi tersenyumlah walaupun sedang susah. Sebenarnya yang menyebabkan sesuatu menurut kita susah itu sebenarnya adalah ujian yang harus kita hadapi. Ujian dari Allah yang harus kita hadapi. Ibu sering susah menghadapi suami enggak? Wah, kenceng banget suara. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, itu ujian ibu ya. Harus diselesaikan dengan baik-baik dengan suaminya. Kenapa ibu jangan gerutu, ibu jangan emosional. Ibu milih suami atau ibu dipaksa nikah sama suami? Milih suami ya? Enggak dipaksa kan? Kenapa ngerutuin terus suami? Makanya kalau persoalan sehari-hari di rumah tangga itu ujian yang harus dihadapi. Kalau persoalan itu dihadapi dengan syariah yang baik, ibu kan sering datang ke pengajian nih. Kalau datang ke pengajian jangan main HP, jangan ngerumpi. Nanti kalau ustadznya itu memberikan ceramah yang baik untuk keluarga, ngerti. Yang harus dikerjakan tuh tahu, ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa suami ujian istri, istri ujiannya suami. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Nah, sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, ini Allah bertanya kepada kita yang mendapatkan ujian. Jadi dalam mendapatkan ujian ini kita harus tahu semata-mata ujian itu dari Allah dan untuk menguji keimanan kita. Kalau kita tidak sabar, kita emosional, nggak lulus ujian kita. Ya, apalagi kalau mamanya kita harus pahami nih, oh iya ya, ini suami saya pilih besok itu kalau bisa saya mau ketemu sama suami saya di surga ah. Nah, kalau sudah ada cita-cita seperti itu saya anggap cita-cita ya. Bagus sih cita-citanya ya Bu, tetapi harus diikutin dengan cara-cara yang baik, Islami, ya. Salah satu contoh mau cara yang baik adalah nanti saya akan teruskan kembali. Nanti mau diterusin lagi. Sekarang saya minta ibu-ibu senyumnya mana coba? Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Masih dengan tema kita pagi hari ini, tersenyumlah walau sedang susah. Ya, Pak Ustadz, lanjut silakan. Iya, kita harus memahami kenapa kita tidak menganggap ujian itu kalau bisa itu usahkan kita, jangan ya. Terima aja, ikhlas karena Allah Ta'ala. Entah itu ibu lagi dapat amplop, itu ujian juga. Amplop itu ujian, kenapa amplop itu isinya uang, nggak akan isinya itu utuh. Pasti akan berkurang, betul nggak Bu? Jadi ya ujian ya, amplop ini ujian, isinya uang. Bukan sekali, setelah baca hamdalah yang harus dikuatkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Pasti akan berkurang ya. Nah, itu harus kita syukuri ya, dalam arti ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Tapi yang harus kita ketahui adalah kalau memang masalah itu kita merasa tidak mampu, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, dan itu diceritakan 2 kali oleh Allah Ta'ala. Berarti sebenarnya kalau kita mendapatkan kesulitan, selama kita ikhlas aja, kesulitan itu akan selesai oleh Allah Ta'ala. Dan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan itu apa? Kalau kita memang mau berpikir tentang kesulitan tersebut,
cara-cara menyelesaikan kesulitan tersebut, ya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan menyelesaikannya. Nah, kalau sudah begitu, kenapa kita harus sedih? Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus uring-uringan? Kenapa kita harus pulang ke rumah orang tua? Kalau kita sedih yang mendalam ketika ada masalah atau musibah, walaupun kita tahu ada kemudahan, itu nafsu Pak Ustadz ya berarti ya? Yaitu emosional dari nafsu, ya emosional dari nafsu. Karena memang sebenarnya kita harus tahu bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Allah sudah menceritakan seperti itu, walaupun ayat itu sebenarnya untuk Rasul Muhammad ya. Tetapi semua itu pasti itu kita akan dapatkan. Contoh umpamanya, kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak terlalu besar. Ya. Tetapi kenapa Allah itu memberikan sesuatu timbal baliknya besar? Nah itu kan sebenarnya semata-mata karena Allah Ta'ala aja. Iya. Kalau kita belajar itu menerima dengan lapang dada semuanya, ujian, entah itu musibah, apalagi kalau musibah itu harus kita lihat bukan dari sisi iman kita. Musibah itu kita lihat dari sisi dosa-dosa kita. Seorang yang sakit kepala itu gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa misalnya sakit kepala udah 5 tahun nggak pernah sembuh Ustadz. Nah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres. Bisa aja dulunya sering berpikir yang tidak baik kepada orang tuanya umpamanya, berpikir yang suuzon kepada suaminya umpamanya, nggak taunya pada waktu setelah ditanyain betul. Nah, akhirnya disinilah kita pahami bahwa musibah itu pun adalah ujian yang harus kita kerjakan. Musibah, kemudian kita kerjakan apa? Yaitu taubat pada Allah Ta'ala dan jangan diulang lagi. Nah itu berarti kemudahan untuk mendapatkan tingkatan iman di hadapan Allah Ta'ala. Begitu ya Bu. Mudah-mudahan manfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa menjaga jangan sampai ada kemarahan, belajar. Janganlah sampai ada kemarahan ataupun gerundel dalam menerima semua ujian dari Allah Ta'ala. Insya Allah. Amin. Allahu a'lam. Allah.